Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salam sehat untuk kita semua. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, LPTK Universitas Widya Mandira Kupang. Nama saya Rifli Alexi Pelo, Sarjana Pendidikan, asal sekolah SMA Negeri 1 Rote Selatan. Saya akan memaparkan best practice dengan menggunakan metode START, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan bantuan media LKPD dan diskusi kelompok, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dengan baik. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah, yaitu kurangnya motivasi belajar peserta didik dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu jasmani, psikologis, keluarga, sekolah, masyarakat, kematangan, latihan, motivasi, kecerdasan, dan penggunaan alat jam belajar. Berdasarkan permasalahan di atas, praktik baik atau best practice perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan pembelajaran dengan menggunakan model dan media pembelajaran yang tepat sehingga pembelajaran inovatif dapat tercapai dengan baik. Oleh karena itu, berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, penulis yang berperan sebagai guru dapat mendesain pembelajaran inovatif untuk meningkatkan minat peserta didik dalam pembelajaran pada materi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dengan menggunakan model discovery learning dengan bantuan penggunaan media BISIS, LKPD, dan diskusi kelompok. Mengapa praktek ini penting dibagikan? Menurut saya praktek ini penting dibagikan karena yang pertama, masih ada guru yang memiliki permasalahan yang sama dengan saya. Yang kedua, dengan dibagikan praktik ini, saya berharap ada masukan dari pihak lain agar dapat memberikan kritik, saran demi kebaikan pembelajaran ke depan. Sebagai seorang pendidik, guru berperan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan metode pembelajaran yang efektif, yang bersifat inovatif, sehingga diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan tepat. Tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan diantaranya, yang pertama, motivasi belajar peserta didik masih rendah. Yang kedua, membutuhkan persiapan lebih untuk menyiapkan alat, konsep, media, dan persiapan lainnya. Tantangan yang ketiga, kendala cuaca yang tidak mendukung sehingga jaringan internet yang kurang stabil saat penggunaan aplikasi. Tantangan yang keempat, memerlukan waktu yang cukup panjang dalam pelaksanaannya. Pihak yang terlibat, yaitu yang pertama, Ibu Hildegardis Misha, SPD,
MSI selaku dosen pembimbing dalam praktik pembelajaran. Yang kedua, Bapak Alfredus Rudi Suetarno, SPD, selaku guru pamong dalam praktik pembelajaran. Yang ketiga, Bapak Joni Huan Saudale SE, selaku Kepala SMA Negeri 1 Rote Selatan, yang telah memberikan izin untuk menggunakan fasilitas sekolah dalam proses PPG selama ini. Yang keempat, rekan mahasiswa PPG selaku observer dalam praktik pembelajaran. Yang kelima, guru atau teman sejawat yang sudah membantu dalam proses PPG. Untuk meminimalkan tantangan tersebut, guru akan melakukan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan peralatan yang ada di lingkungan sekolah. Yang kedua, peserta didik yang memiliki pemahaman materi yang rendah, guru dapat membagi peserta didik dan meminta peserta didik untuk melakukan kegiatan tutor sebaya. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perangkat pembelajaran yang telah dibuat. Melesir penggunaan waktu yang berlebihan, guru bisa melakukan manajemen waktu saat pembelajaran berlangsung. Yang berikut, meminta teman sejawat untuk melakukan pengambilan video dalam proses pembelajaran. Yang berikut, memanfaatkan keterampilan IT yang dimiliki untuk selalu menggunakan media pembelajaran berbasis IPEK yang lebih menarik dan menggunakan model pembelajaran yang inovatif seperti Discovery Learning maupun model pembelajaran lain yang sesuai dengan karakteristik materi dan peserta didik. Yang berikut, meminta kritik dan saran dari dosen pembimbing, guru pamong, guru, dan teman sejawat. Aksi. Adapun proses pembelajaran sebagai berikut. Kegiatan PEP dilaksanakan melalui persiapan alat dan media pembelajaran seperti LCD, laptop, HP, RPP, LKPD, bahan ajar, dan video pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dimulai dengan kegiatan pendahuluan, yaitu mengucapkan salam, menanyakan kabar, berdoa, absensi atau mengecek kehadiran, persepsi, dan motivasi. Kegiatan inti yaitu menggunakan model Discovery Learning dengan sintaks-sintaks sebagai berikut. Pemberian rangsangan, lalu identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan menarik kesimpulan. Kegiatan penutup yaitu melakukan evaluasi, refleksi, tindak lanjut, berdoa, dan mengakhiri pembelajaran. Yang terlibat dalam kegiatan aksi. Yang pertama, Ibu Hildegardis Misha, SPD MSI, selaku dosen pembimbing dalam praktik pembelajaran. Bapak Alfredus Rudi Suetarno, SPD, selaku guru pamong dalam praktik pembelajaran. Yang ketiga, Bapak Joni Huan Saudale SE, selaku Kepala SMA Negeri 1 Rote Selatan, yang telah memberikan izin untuk menggunakan fasilitas sekolah dalam proses PPG selama ini. Yang keempat, rekan mahasiswa PPG selaku observer dalam praktik pembelajaran. Yang
kelima, guru atau teman sejawat yang sudah membantu dalam proses PPG. Strategi yang digunakan dalam proses pembelajaran itu penggunaan model pembelajaran. Strategi yang digunakan guru yaitu pemilihan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan peserta didik dengan menerapkan model discovery learning. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran. Penggunaan media berbasis IP untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materi dan memungkinkan motivasi peserta didik seperti pemutaran video pembelajaran yang menarik, diskusi kelompok, dan presentasi. Refleksi hasil dan dampak. Hasil yang didapat efektif. Dari hasil refleksi pembelajaran yang dilakukan peserta didik melalui aplikasi Quizzes dapat disimpulkan bahwa 96,8% peserta didik senang dengan pembelajaran model discovery learning dengan bantuan penggunaan media LKPD dan diskusi kelompok. Serta kegiatan tersebut dapat meningkatkan minat belajar peserta didik yang berdampak pada kemandirian dalam belajar. Respon dari orang lain tentang pembelajaran. Adapun faktor yang menjadi keberhasilan dalam aksi ini adalah penggunaan model pembelajaran discovery learning yang menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik, dan penggunaan media aplikasi Quizzes dan internet dapat membantu peserta didik lebih mudah menemukan masalah yang diidentifikasi. Selain itu, adanya LKPD berbasis lingkungan membuat peserta didik lebih senang karena mereka bisa langsung mempraktikkan dan mengamati lingkungan nyata untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan para tumbuhan. Hal ini bisa dilihat dari hasil angket motivasi yang diisi oleh peserta didik dan hasil pengamatan saat pembelajaran. Keseluruhan dari proses pembelajaran yang didapat, melihat beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran inovatif dapat tercipta jika model dan media pembelajaran yang digunakan tepat dan sesuai dengan karakteristik materi dan kebutuhan peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum.